Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ini masih semua pada yang di sini? Banyak Pak yang di Pak. Banyak. Iya. Tengok Pak. Hujan Pak. Siapa ketua kelasnya? Adi. Silakan dipimpin terlebih dahulu. Baik, sebelumnya pada sore ini kita memberi doa yang diberikan saya sebagai doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran, saya minta kepada kalian semua untuk berdiri. Sebelum kita belajar, kita akan memberikan afirmasi positif kepada diri kita. Silakan kepada tangan di dalam. Katakan dari hati yang paling dalam, hari ini saya bahagia, saya bisa, dan hari ini saya bermanfaat. Ayo. Hari ini saya bahagia. Saya sehat. Baik, silakan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar mengenai apa bacanya? Kebenaran. Sebelumnya tahu nggak kapan Al-Quran diturunkan? Ada yang tahu? Enggak tahu Pak. Belum tahu. Jadi Al-Quran diturunkan itu terdapat 3 versi. Yang pertama itu mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Dalilnya di surat Al-Qadar ayat 1. Ada yang tahu bunyinya? Enggak tahu Pak. Coba topik. Gimana Pak bunyinya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya Sehingga kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. nah, ya betul sekali. Kemudian yang kedua itu mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan setiap malam Lailatul Qadar sebanyak 20 malam selama 20 tahun. Artinya pada malam Lailatul Qadar tahun itu diturunkan Al-Quran yang hanya untuk stok tahun. Paham? Bisa. Di Lailatul Qadar tahun 1 itu diturunkan wahyu kepada ke langit ke-1 itu untuk selama 1 tahun. Nah, Lailatul Qadar selanjutnya itu berulang-ulang sampai 23 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun. Nah, kemudian versi yang ketiga itu mengatakan bahwa permulaan turunnya Al-Quran itu sama seperti versi pertama, namun tidak keseluruhan, hanya permulaannya saja. Sisanya diturunkan di dalam berbagai kondisi dan waktu. Sampai sini guys. Coba jelas Pak. Coba apa ini? Karena tadi pagi kami ingat dan bisa mengulangi yang saya sampaikan. Coba lafazkan surah yang pahit. Jelas sampai sini ya? Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai penulisan Al-Quran. Yang pertama ada zaman Nabi Muhammad. Ada yang tahu bagaimana penulisan Al-Quran pada zaman Nabi? Enggak tahu.
Nah, jadi pada waktu itu Al-Quran hanya ditulis di yang pertama pelepah kurma, kemudian yang kedua di tulang-tulang hewan, yang ketiga di batu. Ada yang tahu kenapa pada zaman Nabi Al-Quran ditulis di sini secara terpisah? Karena pada zaman Nabi itu para sahabat belum terlalu urgent untuk menulis Al-Quran. Karena pada waktu itu Al-Quran lebih fokus untuk dihafal oleh para sahabat. Nah, makanya di zaman Nabi sangat banyak para sahabat yang memiliki gelar hafiz Al-Quran. Kemudian yang kedua itu di zaman Khalifah Abu Bakar. Nah, pada zaman Khalifah ini banyak terjadi peperangan yang akhirnya menewaskan para penghafal Quran. Nah, dari situ muncullah kekhawatiran sahabat beliau yakni Umar bin Khattab akan keberlangsungan Al-Quran. Oleh karena itu beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Pada awalnya Khalifah Abu Bakar menolak karena khawatir perbuatan ini termasuk perbuatan bid'ah yang dilarang Nabi. Namun atas rayuan Umar bin Khattab dan hidayah Allah, maka Abu Bakar pun menyetujuinya dengan mengutus sahabat Zaid bin Sabit. Akhirnya potongan-potongan Al-Quran yang telah ditulis di pelepah kurma, di tulang-tulang hewan dan di batu itu dikumpulkan ke dalam satu mushaf yang nantinya mushaf tersebut akan berada di tangan Abu Bakar sampai beliau wafat. Kemudian mushaf tersebut di tangan Umar bin Khattab. Dan sepeninggal Umar, maka mushaf tersebut berada di tangan anak perempuannya yang bernama Hafsah binti Umar. Yang terakhir yaitu ketika zaman Utsman bin Affan. Ketika kepemimpinan beliau ini banyak terjadi khilafiyah dalam qiraah Al-Quran. Hal ini disebabkan karena berbagai macam dialek dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, beliau khawatir akan terjadinya perpecahan di antara umat Islam. Akhirnya beliau mengutus beberapa orang sahabat, di antaranya Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah bin Zubair, dan dua orang sahabat lainnya. Mereka berempatlah yang kemudian mengcopy paste mushaf yang berada di tangan Hafsah. Kemudian setelah mushaf tersebut jadi, akhirnya mushaf tersebut dijadikan mushaf standar bagi umat Islam sampai sekarang. Setelah mushaf yang mereka dibuat selesai, maka mushaf yang asli dikembalikan kepada Hafsah. Dan mushaf-mushaf yang lain itu dimusnahkan oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan cara dibakar. Pada awalnya hal ini menimbulkan pertentangan antara umat Islam. Akan tetapi karena adanya penjelasan dari Khalifah Utsman bin Affan, maka umat Islam pun mengizinkannya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya Pak, saya seperti bertanya Pak, apakah Al-Quran secara bertahap Pak? Baik. Seperti yang telah dijelaskan tadi, Al-Quran memang turun secara bertahap. Namun bertahap
adalah